wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua berkumpul dalam rangka mengikuti kajian yang insya Allah akan diberikan oleh Dr. Ahmad Kurnia. Adapun materi kajian pagi hari ini adalah orang pintar belum tentu berakal. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Kedua, jika peserta memiliki pertanyaan dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Keempat, untuk mendapatkan file nanti akan dibagikan di kolom chat. Dan untuk melihat rekaman kajian yang lalu dapat diakses melalui via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, untuk Dr. Ahmad Kurnia dipersilakan untuk memulai kajian. Silakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam. shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia rahmat dan ridhonya, nikmatnya dan kemuliaannya. Insyaallah kita masih terus mengkaji kalimat Al-Qur'an yang insya Allah seluruh aktivitas kehidupan kita dibersihkan dengan kalimat Al-Quran, yang insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran itu sebagai syafaat kita nanti pada waktu kita di dunia lain, yaitu di alam lain, alam akhirat. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan harta, darah, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Sungguh menarik ya kalau seandainya kita bisa mengkaji Al-Quran, bisa mentadaburin Al-Quran, ya apalagi bisa menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh teladan bagi yang melihatnya. Ya, itulah tujuan dari seorang muslim yang insya Allah akan menjadikan catatan yang paling berharga baik di Lauhul Mahfuz, baik untuk generasi yang berikutnya. Oleh karena itu, supaya kita tahu seperti itu, ya sekali lagi, janganlah kita mengandalkan dari akal manusia. Karena akal manusia ini sangat terbatas. Akal manusia ini penuh dengan dugaan, penuh dengan kebohongan, dan kadang-kadang untuk ya keuntungan pribadi dan untuk keuntungan golongan. Nah, kalau seandainya kita tahu ya bahwa kita ya mempunyai standar yaitu Al-Qur'an ya yang merupakan akal yang mutlak dari Allah, supaya kita meniru kemutlakan Allah ini, supaya mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita itu, yang insya Allah akan selamat kita dunia dan akhir. Karena sekali lagi yang diuji Allah itu bukan berdasarkan akal yang betul-betul menurut pikiran manusia, enggak. Karena yang diuji Allah itu kebalikan dari akal tersebut. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 216, surat 4 ayat 19, surat 37 ayat 102, surat 14 ayat 37, yang baik bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Yang buruk bagi kamu ya belum tentu buruk bagi aku. Nah, kalau seandainya kita tahu ya ujian Allah ini yang nggak bisa diterima akal, ya, nah kita harus menyelami arti tersebut yang manakah itu. Sehingga apa? Kalau kita udah tahu semua itu, baru kita dibilang orang yang mempunyai akal sehat, bukan akal binatang, akal yang penuh dugaan, akal yang penuh kebohongan. Karena apa? Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Surat 17 ayat 36. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawaban. Dan kita ini ada pencatat. Surat 50 ayat 17. Yaitu malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk di sisi kiri dan sisi kanan. Ya, terus kita itu ada chip yang merekam. Ya,
Terus sudah gitu kita ada videonya, surat 50 ayat 22, yang pada waktu kamu nanti diperlihatkan, disingkap penglihatan kamu, terlihat jelas semua seperti video. Kira-kira kita malu nggak? Kira-kira kita takut nggak? Kalau kita takut ya, oleh karena itu harus kita berpikiran secara Al-Quran. Supaya kita apa? Selamat dunia dan akhirat. Barulah kita disebut itu orang yang mempunyai akal sehat. Ya, akal yang nggak sehat itu akal yang tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Quran. Karena apa? Akal yang tidak berfilosofi dengan kalimat Al-Quran pasti gagal. Dan itu dijelaskan surat 41 ayat 41. Baca ada. Liz, tolong Liz. Surat 41 ayat 41. Fusilat. Surat Al-Fusilat ayat 41. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Jadi kita pasti celaka. Kenapa kita celaka? Kenapa celaka? Karena apa? Setan jadi teman karib kita. Dan kita menganggap itu seolah-olah benar. Padahal salah semua. Dan itu dijelaskan surat 43 ayat 36, 37 baca. Surat Al-Zukhruf ayat 36-37. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, sekarang kita aplikasikan di sehari-hari kita. Yang selama ini kita nggak berfilosofi Al-Quran, benar nggak? Salah. Kalau salah, salah, oke dong. Kita harus pakai filosofi Al-Quran. Itu yang disebut akal sehat. Ya, makanya sekarang orang yang pintar, ya siapapun, entah itu pejabat, entah itu gelar segala macam, kata Allah itu belum tentu berakal. Ya, yang disebut berakal sehat itu yang akalnya melalui Al-Quran. Sejarah dan perjalanan waktu telah membuktikan siapakah orang yang berakal tersebut. Yaitu orang selalu memandang dan ingin dibimbing dengan Al-Quran. Akal yang selalu ingin mengkaji, mentadaburi Al-Quran, yang melintasi segala keterbatasan manusia. Akal yang selalu melintasi waktu, biaya, dan seluruh keterbatasan dengan pengalaman pemikiran dari Al-Quran tersebut yang serba ringkas, serba murah, serba segala-galanya. Karena pemikiran dan akal tidaklah sama. Oleh karena itu, harus dipadukan menjadi suatu yang sangat istimewa. Benarlah pepatah, ilmu tanpa agama binasa. Agama tanpa ilmu akan hampa. Marilah menggali perumpamaan luar biasa dari Al-Quran. Ambillah makna dan kembangkan ayat satu dengan ayat lainnya. Sehingga menjadi suatu cerita yang menarik. Menjadi suatu pemikiran luar biasa yang menggabungkan seluruh alam dengan seluruh isinya. Yang menjadikan kekuatan yang saling mendukung satu sama lain. Menjadi suatu kebersamaan tujuan, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Menjadi karunia, ridho, nikmat, kemuliaan yang menjalankannya. Menjadi contoh agak abadi bagi generasi berikutnya. Menjadi tali penghubung dunia dengan akhirat. Menjadi terus mengalirnya seluruh prinsip Al-Quran. Walaupun kita sudah lama meninggal. Dicontohkan oleh manusia yang sangat sempurna Rasulullah SAW. Dilanjutkan generasi-generasi penerusnya yang mengharapkan disambut kerinduannya sebagai saudara. Ya Allah, kabulkanlah Muslim berjalan dengan cahaya dan kemuliaan Al-Quran. Terus. Kita lihat, kita dikasih gelar jabatan segala macam. Ini yang kita buru. Tapi adakah kita pernah mencoba ya menyatukan dengan kalimat Al-Quran? Padahal kalau kita tidak pernah bisa menyatukan ini dengan kalimat Al-Quran, ini menjadi beban kita dunia dan akhirat. Beban api neraka semua. Makanya setiap orang yang beriman akan berkata, janganlah kamu
Kata Allah di surat 23 ayat 55 sampai 57, apakah kamu menyangka kamu yang aku kasih semua selama dunia itu bertanda aku baik? Tidak, kata Allah. Tidak. Orang beriman akan menjawab dengan sangat hati-hati. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, orang yang berakal tidak hati-hati mengolahnya, dia akan menjadi beban dunia dan akhir. Dan menjadi hukuman mereka di dunia dan akhir. Nah, kalau seandainya kita sudah mengertiin, ayo jalani. Ya, kenapa? Itu amanat semua dari Allah. Kalau kita bisa mengelola amanat itu, sungguh sangat luar biasa. Sungguh apa hadiah yang tidak terhingga lagi menanti kita di dunia dan di akhir. Itulah tanda kita sebagai orang berakal. Terus, definisi berakal menurut Al-Quran, udah tahu? Ya, kita harus tahu, didatangkan ke dunia ini untuk mengelola semuanya hanya beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata beribadah. Untuk menggapai apa? Wallahu yad'u ila daris salam wahyadi wa yahdi ila siratal mustaqim. Allah menyuruh manusia ke Darussalam, memberikan petunjuk pada orang yang dia kendaki ke jalan yang lurus. Bagi orang yang berbuat baik, kita akan ketemu wajahnya Allah. Nah, kalau kita satukan tujuan kita untuk beribadah dan kembali kepada Allah untuk menggapai nikmat yang tidak terhingga, itulah yang ditandakan sebagai orang yang mempunyai akal sehat. Kalau kita lihat lagi, kita aplikasikan kalimat-kalimat ini, pertanyaannya berapa persenkah ya yang berusaha untuk mencapai definisi orang yang berakal sehat? Sedikit sekali. Ya, 1% aja belum tentu nyampe. Ya, makanya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita selalu berusaha nih kita yang teristimewa di dunia, tapi tidak pernah kita berusaha untuk teristimewa di sisi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang lagi menunggu kita. Ini ya pemikiran yang salah lagi. Ya, terus ya berpikir tapi lebih rendah daripada binatang dan itu udah dijelaskan. Apa itu seperti kera, seperti babi, seperti anjing, itu udah ada ayat Al-Qur'annya. Sesungguhnya makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk dan pandangan Allah, mereka yang tuli dan bisu, yaitu orang yang tidak mengerti. Kita nggak mengerti nih apa makna didatangkan ke dunia ini. Kita nggak ngerti begitu hebatnya Al-Quran ini sehingga kita memilih akalnya manusia. Ya, padahal ilmunya ringkas, ilmunya penuh dengan inspiratif. Satu ayat aja mungkin bisa jadi dapat hadiah Nobel, apalagi beribu-ribu ayat ditumpukin tuh hadiah Nobel. Kalau kita bisa mengkaji perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran. Tapi kita milih apa? Pemikiran-pemikiran yang jalannya panjang segala macam. Ya, pertanyaannya, apakah itu orang yang berakal? Ya, makanya Allah lagi bilang surat 7 ayat 179. Ya, akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin manusia. Mereka mempunyai hati, tidak memaknai Al-Quran. Mereka mempunyai telinga, tidak dipakai mendengar kalimat Al-Quran. Mereka mempunyai mata, tidak dipakai untuk menganalisa seluruh ciptaan Allah yang ada di alam ini. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Bahkan lebih rendah seperti anjing, atau seperti kera atau babi. Ya, kita penampilannya hebat, tapi di pandangan Allah seperti ini, kira-kira malu nggak? Dong, kita kembali lagi ke Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Itu yang disebut akal sehat, yaitu akal yang selamat untuk panca indera nanti bersaksi di hadapan Allah. Terus, ya, pandanglah penciptaan Allah di alam ini. Inilah seluruh ilmunya Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, Ya Rob, ya dalam kau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maha pelihara, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dikasih kita apa? Kaya dan miskin. Itu semua filosofinya Allah. Untuk apa? Berlakulah simbiosis mutualisme. Surat 16 ayat 71, surat 43 ayat 32. Ya,
Dikasih yang kaya, yang disakit sama ini. Itulah teori simbiosis mutualisme. Itulah teori mencari ilmu dengan kalimat Al-Quran. Pakailah itu filosofi Al-Quran semua. Kenapa? Yang menyembuhkan adalah Allah. Wa ijamaritu fahuwa yasbu. Surah 26 ayat 80. Yang menyembuhkan itu Allah. Ya. Yang membuat tubuh sempurna itu adalah Allah. Ya. Takut khalaqnal insana fi ahsanita. Surah 95 ayat 4. Ya. Yang ngasih tubuhmu sempurna adalah Allah. Yang ngasih pelajaran itu adalah Allah. Allazi alamal birka. Alamal insana ya. Aku akan mengajarkan kamu dengan pena dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Itu sesuai dengan jawaban doanya Nabi Adam. Qala Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menjalimi diriku sendiri. Ya Allah, kalau Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat pada aku termasuk orang yang rugi. Ya, surat 7 ayat 23. Nah, kita udah dikasih ilmu nih. Dan ditutup dengan kalimat surat 5 ayat 3. Aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Agamamu untukmu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kita masih nikmatnya. Seluruh nikmat dalam mengelola alam ini itu ada semuanya di Al-Quran. Kita mencari di luar itu. Boleh-boleh aja. Tapi kita ukur. Ya, terlambatkah kita? Mahalkah untuk menempuh itu? Padahal Allah bilang di surat 56 ayat 58 atau 56 ayat 63, siapakah yang menciptakan benih tumbuhan? Siapakah yang menciptakan 56 ayat 58? Benih manusia. Siapakah yang mengembangkannya itu? Surat 56 ayat 64 yang menumbuhkannya itu dari mani sama sel telur ketemu. Siapa yang berkembang jadi morula, blastula, jigot segala macam. Tumbuhan itu yang menjadi besar terus berbuah. Siapa? Adakah seluruh manusia orang pintar ini berbuat? Bisa. Adakah seluruh orang pintar ini bisa membuka kode itu? Kode setiap masing-masing. Surat 13 ayat 4. Tidakkah kamu tahu? Di dalam tanah yang sama, airnya sama. Tumbuh macam-macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbeda-beda. Jangankan di dalam tumbuhan lain, di dalam satu tumbuhan aja berbuahnya berbeda besarnya, rasanya berbeda, yang mana matang duluan. Adakah yang bisa membuka programnya itu? Gak bisa. Itulah kalimat Allah. Ya, kalau seandainya kita tahu begitu, gampang. Apakah saya perlu sekolah yang susah-susah, yang mahal-mahal di zaman sekarang ya? Zaman sekarang, ya nanti dulu. Kalau kita semua berfilosofi itu, pertanyaannya, ya semua jualan yang ditawarkan dengan mahal, mendingan kita belajar sama Mister Google yang sekolah ya, yang gajaim, ya, yang bersedia 24 jam dihubungi, dibuka kapan aja, ya. Itulah kalau seandainya kita bisa memaknai semuanya, insya Allah itulah orang yang berakal. Ya, aku perlihatkan pada langit dan bumi penciptaan dirimu dan makhluk bergerak bernyawa, pergantian malam dan siang, turunnya hujan, perkisaran angin. Itulah ayat-ayat Allah semua. Perkisaran angin surat 15 ayat 22 yang mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Itulah ayat-ayat. Dan seterusnya, seterusnya. Dan kita ditutup dengan kalimat, kalau seandainya itu dari Allah, kamu tidak menuruti, kamu mengolok-olokkan, kamu membuang-buang waktu, siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih sesat? Surat 41 ayat 50. Ya, udah jelas ini kita. Ya, dengan Al-Quran ini kita bisa membebas waktu yang dikatakan di surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5, satu hari sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Bisa. Kita nggak usah iri seperti apa Nabi Nuh di surat 29 ayat 14 yang 1000 dikurang 50 tahun. Nggak usah iri. Dengan Al-Quran ini kita bisa melebihi umur Nabi. Dengan Al-Quran ini kita bisa melebihi Nabi Sulaiman dengan segala ilmunya.
Maulah kita membuka dengan kalimat Al-Quran. Perumpamaan yang ada di Al-Quran. Sehingga kita dapat gelar dari Allah sebagai orang yang berakal. Ini yang kita cari, orang yang akalnya sehat. Terus, kelolalah seluruh perumpamaan yang ada di Al-Quran. Begitu istimewanya Al-Quran. Ya. Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Aku turunkan Al-Quran itu dari ilmunya aku. Ilmunya Allah sebagai rahmat dan pelajaran. Kalau kita bisa menggali rahmatnya Allah di Al-Quran ini, ya Allah, sungguh rahmat luar biasa. Ya, tapi kata Allah, aku mengasih Al-Quran itu sebagai teka-teki. Supaya otak kamu dilatih berpikir dengan kalimat Al-Quran. Supaya otak kamu menjadi sadar dengan latihan kalimat Al-Quran. Dengan mengolahragakan kalimat Al-Quran. Dalam membuka perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran. Kamu akan aku kasih yang sangat istimewa. Melebihi apa kalau kita baca beda antara orang yang berilmu dengan beda orang yang beribadah. Ya, derajat yang lebih tinggi. Nah, ini yang kita harus berusaha mencari. Ya, maka membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka membaca satu ayat dengan memikirkan dan berusaha memahaminya lebih baik dan lebih bermanfaat bagi hati dibandingkan menghatamkan tanpa disertai tadabbur dan berusaha memahami. Ayo dong kita pilih yang itu, mentadaburin. Karena satu ayat, pemikiran 1 jam, itu lebih berharga dari sholatnya seorang ulama. Buka perumpamaan Al-Quran ini. Buka. Ya, sehingga insya Allah kita akan ditiru sama generasi-generasi berikutnya. Ya. Jadikan dia suatu cerita yang menarik. Yang saling bertaut-tautan. Kita seperti kita di dunia ini. Ya, telah dilatih untuk membuat daftar pustaka. Daftar pustaka Al-Quran itu cuma ada di satu buku, sempurna semua. Tidak, kita gali. Terus, ya, mulailah seluruh pemikiran dengan cahaya Al-Quran. Ya, dengan kita belajar Al-Quran ini, Allah ngasih rahmat 2 kali dan cahaya Al-Quran. Dengan itulah kita meniti jalan ke depan. Dengan itulah kita akan selamat. Dengan itulah akan kita terbuka yang melintasi lintasan waktu, melewati lintasan ketidakmampuan kita, melintasi kelemahan kita, melintasi seluruh panca indera kita yang terbatas. Itulah dengan kalimat Al-Quran. Itulah Al-Quran ruh dari Allah. Kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Sungguh kau benar-benar membimbing manusia pada jalan yang lurus. Yaitu apabila kita berfilosofi Al-Quran dari zaman kegelapan, kita dibimbing kepada zaman yang penuh dengan cahaya. Kita bisa melihat dengan sempurna ke depan. Kita bisa meramalkan seluruhnya dengan kalimat Al-Quran. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya di Al-Quran. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ialah ada cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari. Maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Baca sekali lagi. Sebagai bukti kita orang berakal. Rindu kita akan menggali seluruh perumpamaan Al-Quran. Sebagai bukti kita sebagai orang yang berakal. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Sebagai bukti yang kita mau punya orang yang berakal sehat. Ya. Nah ini yang kita harus berusaha kita menggali kalimat Al-Quran. Terus, ya, makhluk alam menerima amanatnya aja takut. Ya, alam lautan yang begitu kalau tsunami setinggi apa tahu, ya bisa mematikan ini semuanya. Begitu juga gempa, ya yang begitu hebat, alam yang begitu luas.
Gunung yang begitu luas, semua sebar luas. Nggak ada yang berani menerima amanat Al-Quran. Hanya manusia. Marilah gali apa makna di semua itu. Apa makna perumpamaan yang surat 59 ayat 21, 33 ayat 72. Sehingga mereka takut. Kok saya berani yang begini lemah? Ayo dong maknai. Cari itu semua. Sehingga menjadi sesuatu yang istimewa bagi kita. Apalagi kita bisa buat buku. Apalagi bisa dibaca sama orang-orang yang setelah generasi kita. Kita kita perluas itu semua. Dan ada penemu-penemu lain yang bisa membuktikan ini semua. Insya Allah akan menjadi amal ibadah berjamaah kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhir. Yang melebihi umurnya Nabi Nuh, kalau seandainya itu kita bisa membangkitkan, mengkaji kalimat Al-Quran ini dan ditiru oleh generasi berikutnya. Itulah yang kita harus cari. Itulah yang harus kita kembangkan. Sehingga menjadi tali silaturahim antara kita yang sudah meninggal. Antara kita dengan orang yang kita sudah meninggal dengan orang yang ada di dunia. Terus, ya, mulailah menjalankan amanat Allah di dunia dengan sempurna. Tukang parkir aja bisa. Bisa aja tukang jaga rumah aja bisa. Tukang kebun bisa. Tapi kita terpaku dengan apa yang dikasih Allah. Kita tidak sadar bahwa suatu saat itu semua akan diambil Allah. Pertanyaannya, kita lebih rendahkah daripada tukang parkir? Kita lebihkah daripada tukang kebun? Kita lebih rendahkah daripada tukang jaga rumah? Kalau kita sadar itu, cepatlah kelola untuk menjadi itu terbukti nanti di akhir. Semua sewaktu-waktu akan diambil oleh yang mempunyai. Atau yang ini oleh tukang parkir segala macam, oleh tuannya akan diambil. Jadi jagalah, peliharalah terus sehingga tuannya senang dan akan membela kita. Dilanjutkan dengan keturunannya, dia akan menservis kita. Apalagi kita ini Allah semuanya yang ngasih amanah, yang mempunyai alam ini semua. Pakailah itu sebagai kita bukti kita mempunyai akal sehat. Ya. Terus menjalankan alam ini kita harus sesuai Al-Quran. Kenapa? Ini sudah diamanatkan untuk dikelola oleh umatku yang soleh. Surat Al-Anbiya 105. Ya. Jadi kalau kita tahu, ya kita diamanatkan oleh Allah untuk mengelola alam ini, pakailah sesuai dengan apa? Olahan dengan kalimat Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Surah 21 ayat 107. Aku turunkan kau ya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kelompoknya. Ya, bagaimana kita mengelola ini? Ya, menjadi suatu ekspor yang luar biasa, hasil bumi yang luar biasa. Ya, bukan dengan cara mengusir, bukan dengan cara segala macam. Nggak populer itu. Jadikan ini suatu gemar, saling gaung, saling beresonansi, sehingga menjadi suatu gelombang yang luar biasa dengan kalimat akbar. Karena semuanya bersujud sama Allah. Semuanya mengikuti apa yang ada di Al-Quran. Surah 17 ayat 44. Surah 24 ayat 41. Semuanya mengikuti. Bahkan alam malaikat pun mengikuti. Ya, Surah 81 ayat 21. Bacain, Wis. At-Takwir ayat 21. Yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Dari ayat 19. Wis. Mulai ayat 19, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Surah 3 ayat 83. Al-Imran ayat 83. Wis. Al-Imran ayat 83.
Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Jadi udah sepakat kita semuanya itu satu resonansi, alam yang ada di langit, alam yang ada di bumi, di bawah laut, di bawah tanah, semua sepakat satu kalimat yaitu Al-Quran. Ya, begitu luar biasanya Al-Quran. Anda nggak buku textbook seperti itu? Nggak ada. Ayo dong kita gali semua. Ya, terus, ya kita lihat persiapkan dunia untuk akhirat. Ya, kita dikasih ini amanat. Entah itu berupa ilmu, entah itu berupa apa badan sehat, entah itu berupa kekayaan segala macam. Ayo pakai untuk menuju jalan Allah. Dijual itu amanat itu untuk menuju akhirat. Mengganti dunia ini untuk menuju akhirat. Sehingga kita akan selamat. Dan itu dijelaskan di ayat semua. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat beribadah dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Dan seluruh yang aku amanatkan di dunia ini, seluruhnya akan menjadi bahan bakar api neraka. Tidakkah kita takut? Coba bacain wis 21 ayat 98 wis. Surat Al-Anbiya ayat 98. Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Pasti, pasti sebagai bahan bakar jahanam. Kalau kita kaji lagi ceritanya panjang lagi tuh. Ya, jadi takutlah kita sama Allah. Takutlah terngiang-ngianglah kalimat Al-Quran ini sebagai kita bukti kita itu adalah orang berakal sehat. Terus ya sehingga tidak jadi beban dunia dan akhirat. Tunaikanlah amanah dengan baik. Ya. Dari Abu Hurairah, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati. Ya. Engkau yang mengemban amanah, tunaikanlah. Jangan lari dan berkhianat. Karena apa? Semuanya akan menjadi saksi bagi kamu. Tubuhmu menjadi saksi. Surat 50 ayat 17 di kiri kananmu ada malaikat. Ya. Jadi Allah udah bilang surat Al-Anfal ayat 27. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan padamu. Sedang kamu mengetahui. Ya. Nanti itu akan ditanya semua. Sungguh kamilah yang mendudukan orang-orang yang mati. Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Tidakkah kita mengerti pernyataan dari Al-Quran seperti ini? Tidakkah kita terngiang-ngiang nanti pada waktu sakratul maut bagaimana kita mempertahankan ini? Tidakkah kita terngiang-ngiang yang sebelum sakratul maut untuk berusaha memperbaikinya? Sehingga menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Sehingga kita disambut dengan Allah sebagai orang yang berakal sehat, hatinya yang bersih, dengan selalu mencucikan dengan kalimat Al-Quran. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasa. Surat 91 ayat 8 sampai 9. Surat 8 ayat sampai 10. Sungguh beruntung orang yang selalu mencucikan dengan kalimat Al-Quran. Sungguh rugi orang yang mengotori. Tidakkah terngiang-ngiang? Tidakkah kapan kita mau mencobanya kalimat Al-Quran itu? Ayo dong. Terus. Jangan kita seperti Firaun. Ya, udah dikasih ini, kita ikut-ikutan. Waduh, saya beruntung ya. Coba kalau dikasih saya apa harta kekayaan surat 28 ayat apa eh ya 28 ayat berapa tuh wis? 89 bacaan wis. 2 28 78 79 wis.
Al-Qasas. Hmm. Surat Al-Qasas ayat 78, dia Korun 79, berkata, 79. 79. Maka keluarlah dia, Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Lanjut, wis. Ayat 80, tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Jadi kesimpulannya, wis. Dari kalimat itu kita gabungkan ya sama kalimat ini. Jangan engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Walaupun itu korun yang hartanya tinggi, yang hartanya banyak, yang hartanya tidak bisa di apa kunci-kuncinya aja dibopong sama orang-orang yang kuat saat itu. Kita nggak boleh ngeliat dia. Yang dikasih Allah itulah yang terbaik. Ya. Dan juga dijadikan aku lagi mengiringkan mereka semua ke neraka. Allah tidak menyiksa mereka di dunia agar nyawa mereka melayang, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ya. Makanya kita tidak boleh melihat itu hanyalah kesenangan sementara. Surat 3 ayat 196 197. Kemudian tempat mereka kembali mereka adalah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi ini bukan yang dijadikan contoh ini, yang dijadikan contoh adalah Rasulullah beserta para sahabatnya. Begitu sempurna menjalankan kalimat Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 33 ayat 21, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Kau adalah suri teladan Al-Quran yang mengharapkan rahmat dari Allah. Yang selalu mengikat akhir-akhir. Yang selalu mengingat Allah. Nah ini yang harus kita budidayakan. Ya. Terus, harus selalu mensucikan dengan kalimat Al-Quran. Bersihkan itu semua. Karena di dalam hatimu ada suatu penyakit yang begitu hebat, yaitu hati. Hati inilah yang sebagai jenderal. Jenderal yang selalu dirusak sama setan. Ya, selalu bersihkan dengan kalimat Al-Quran. Ya. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau tidak kita dengan membersihkan dengan kalimat Al-Quran, Allah bilang surat 8 ayat 24, yaitu orang yang sebagai mayat yang berjalan. Wahai orang beriman, penulis surah Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada suatu yang memberi kehidupan kepadamu, tahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hati. Sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ya, jadi sucikan lagi kalimat dengan kalimat Al-Quran yang berfungsi sebagai kita kehidupan di dunia untuk menggapai semuanya kehidupan di akhir. Ya, dan ingatlah janji. Ya, apa pada waktu itu berjanji mereka dengan kalimat Taurat, ya, melalui bukit Tursina yang diangkat. Kita selalu berjanji pejabat-pejabat dengan kalimat Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini ditakuti oleh langit dan alam ini semua. Tapi pejabat dengan hina, dengan apa, dengan mudahnya mengatakan bahwa mengkhianati Al-Quran, ya, betapa beraninya mereka. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat, sebagaimana berkaratnya besi bila terkena air. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkan? Rasulullah bersabda, memperbanyak mengingat malam, lalu membaca Al-Quran, dan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari, itulah kalimat Al-Quran yang insya Allah akan membersihkan kita semua. Terus, ya, dibacakan aja seluruh panca indera bergetar dan takut. Dan udah jelaskan ya, surat 5 ayat 83 bergetar berlinang air mata semua. Ya, surat 8 ayat 2 sampai 4. Surat 32 ayat 15 16. Bagaimana kalau seandainya kita tahu ilmunya yang luar biasa? Ya, seluruh alam ini bergetar.
Kalau seandainya kita tahu ini, seluruh alam ini akan beresonansi menjadi suatu kekuatan cahaya yang maha dahsyat. Ayo dong kita gali kalimat Al-Quran. Gali ini, gali maknanya. Buka perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran. Sehingga insya Allah kita akan tercatat sebagai orang yang mempunyai akal yang sehat di lauqul mahfuz. Ya, bukan akal yang pintar aja, bukan yang pintar. Ya, karena pintar belum tentu berakal. Tadi sudah dibilang Al-Quran. Ya, terus jangan tertipu teori dugaan manusia. Ya, kita akan ikuti Yahudi dan Nasrani tanpa kita sadar. Ya, dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti amal perbuatan orang-orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak, pun kalian pasti akan mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi kita waspada terus. Kalau kita tidak berfilosofi Al-Quran, takutnya kita lagi digiring secara berjamaah menuju neraka. Sementara hasil bumi kita diambil sama mereka. Dan itu udah jelaskan Al-Quran. Sangat jelas. Ya, jika kamu mengikuti banyak orang dunia ini, kamu akan tertipu. Ya, jika kamu mengikuti kebanyakan dunia ini daripada kebenaran mutlak Allah, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Surat Al-Baqarah 120. Ya, tidak ada yang melindungi dan menolong engkau dari siksaan Allah. Surat 13 ayat 37. Hati-hati. Ya, terus kita harus memaknai kehebatan Allah. Yaitu kejadian luar biasa yang suka dijangkau oleh kemampuan manusia. Namun bukan berarti tidak masuk akal. Dengan Al-Quran semua masuk akal. Dibawa oleh seorang nabi. Seandainya peristiwa luar biasa tersebut terjadi bukan pada nabi, meskipun secara fungsi ada kesamaan dengan mujizat, bisakah disebut mujizat juga? Keempat, sebagai bukti kerasulan. Kelima, mengandung tantangan bagi orang yang tidak beriman. Silahkan buat satu surat. Silahkan bantah. Karena makna Al-Quran itu surat 31 ayat 278 lautan. Ya, 1809 yaitu dua lautan. Dan ilmunya hanya bisa diterima oleh manusia. Ayo dong gali dong Al-Quran. Kekuatan yang luar biasa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah melebihi dari buku-buku teks, Taurat, Injil, Jabur. Ayo dong, kita pelajarin Al-Quran. Kita maknain kalimat Al-Quran. Terus, menerangkan terhadap apa yang diperdebatkan dan dirubah. Ya, misalnya surat 16 ayat 64. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, melainkan agar kau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Misalnya kecepatan cahaya bisa membuat umur lebih panjang. Pertanyaan benar, Allah sudah menjawab di surat 70 ayat 4. Para malaikat Jibril naik menghadap Allah itu 50.000 tahun. Kalau seandainya betul kecepatan cahaya bisa merubah urutan-urutan yang ada di Al-Quran, pertanyaan saya cuma satu. Mana kebenaran mutlak? Nggak mungkin semua orang bisa untuk menentang kebenaran mutlak itu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, berapa kecepatan melebihi cahayanya Rasulullah untuk bertemu Allah 50.000 tahun dalam waktu satu malam. Ya, wajah Rasulullah berubah lebih muda 50.000 tahun. Enggak. Al-Quran menjawab, tidak mungkin. Apakah betul biar kecepatan cahaya akan terjadi dilatasi waktu? Sementara yang berjalan dengan kecepatan tersebut akan terjadi pemendekan waktu? Al-Quran menjawab, tidak mungkin. Itu hanya dugaan mereka. Lalu the black hole. Enggak. Ya, terus.
mulailah mengurangi beban amanat dunia ini. Itu sebagai tanda kita berakal, yaitu dengan sedekah, dicintai Allah dan manusia, didoakan malaikat, dipanjangkan umurnya dalam bentuk apa amal ibadah yang tidak ada habis-habisnya nanti, bukan dalam bentuk fisik. Rezeki yang berlimpah, rezeki yang tidak terhingga, sakit jadi menjadi sehat, sulit jadi mudah, bisnis jadi lancar, menghapus dosa, menolak bencana. Dan ini ada semua di Al-Quran. Jadilah yang berlebih disedekahkan, yaitu surah Al-Baqarah 219. Makan yang berlebih juga disedekahkan yang berlebihnya. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme yang luar biasa. Surah 43 ayat 32. Begitu juga kalau kita dikasih ilmu. Menjadi suatu tautan-tautan yang saling luar biasa untuk dikembangkan dengan kalimat Allah. Terus, ya, bila semakin bertambah, ingatlah kita cobanya akan semakin berat dari Allah. Jalankan lagi lebih baik. Dan itu udah dijelaskan. Ya, sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan pada mereka air yang cukup. Dengan cara itulah kami hendak menguji mereka. Barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan azab itu kata Allah di surat Al-Araf ayat 96, ya, azab itu berupa sesuai dengan apa yang kamu pilih. Aku ajab kamu di dunia, aku ajab di akhir. Apabila kamu lulus di dalam ujian ini dalam segala hal, Allah akan mengasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang harus kita tahu. Dan ya, ingat, sedekah tidak ada membuat miskin. Saat kau memberikan orang, sesungguhnya pemberian itu adalah untukmu, baik berupa makanan, uang, maupun potongan. Dan saat kau mendoakan orang lain, sesungguhnya doa itu untukmu. Maka sibuklah memberikan atau bersedekah, agar kemudian hari kau menjadi bahagia. Ingatlah hukum aksi reaksi dari Allah, in asantum asantum yang fusikum wa in asantum pala. Surat 17 ayat 7, surat 41 ayat 46, surat 45 ayat 15. Untuk dirimu sendiri. Kalau untuk dirimu sendiri, pertanyaannya, ya, apakah itu berat? Apakah kamu merasa tidak sanggup? La ila yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maka sabat wa ilaha maka sabat. Ya, aku mencoba sesuai dengan kesanggupan. Surat Al-Baqarah 286. Kenapa? Dicoba tapi dikasih yang berlimpah. Masa kita nggak sanggup? Terus, ya, lihat penemuan mumi Firaun. Ya, kenapa mayat Firaun menjadi mumi sedangkan lainnya tidak? Dipinjam mayatnya dari Mesir dan Prancis. Ya, bayangkan mumi itu apa ketemunya tahun 1898. Sedangkan udah diartikan, udah di ini kan di Al-Quran 14 abad yang lalu. Jadi ilmunya menyebangi ribuan tahun. Mau dicoba sama Profesor Maurice Buseli dan waktu 30 tahun tidak terungkap. Baru terungkap dari anak muridnya, Profesor Maurice Buseli. Kamu ngapain neliti itu? Itu udah ada di Al-Quran. Maknanya aja maknanya. Bukan kenapa ini jadi ini. Maknain aja apa maknanya dari semua itu. Artinya apa? Kalau kita berbuat baik, kita akan menjadi pembicaraan untuk berikutnya. Berbuat jahat untuk pembicaraan berikutnya juga nanti. Ya, ini apa? Ini contoh. Ya. Baru dia tersadar, Profesor Maurice Buseli. Tapi udah terlambat 20 tahun sampai 30 tahun untuk mengungkap itu. Udah terlambat, biaya udah keluar banyak. Apakah itu yang kita harus cari? Akhirnya saking dia ini dia bikin the Bible, the Quran and Science. Kita bikin lagi loh. Masa kita kalah sebagai orang Muslim? Orang yang tadinya nggak Muslim aja bisa bikin buku gini. Mana ini kita? Rasulullah yang nggak bisa tulis baca 2948 bisa menerangkan Al-Quran begitu sempurna. Mana kita sebagai seorang sarjana?
untuk membuat suatu kenang-kenangan dalam masa hidup kita dengan kalimat Al-Quran. Ya, terus kita lihat nih, 27 Mei 1953, ya, terbukti 825 tahun kemudian bahwa ada seorang raja yang bisa menaklukkan Konstantinopel, yang luar biasa idenya, yang luar biasa cemerlangnya, yang luar biasa taktiknya. Begitu juga prajuritnya luar biasa. Al-Quran udah bilang 14 abad yang lalu. Baru terbukti 825 tahun kemudian. 70 kapal perang pindah dari Selat Bosporus ke Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Bayangkan. Ya, ayo dong kita buktikan Al-Quran lagi. Kita kaji, buka perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran. Sehingga kita tercatat sebagai orang yang berakal sehat. Ya, masa kita nggak bisa mengambil pelajaran dari semua ini? Begitu hebatnya Al-Quran itu melintasi lintasan waktu sampai dunia kiamat. Itu cerita Al-Quran semua. Ya, tidak ada satu textbook yang bisa menjelaskan itu sangat sempurna. Seperti Al-Quran. Ayo kita gali sama-sama. Ayo kita gaungkan kehebatan Al-Quran ini. Supaya orang berbondong-bondong untuk mempelajari Al-Quran. Terus. Ya, dia. Ya, surat Al-Lahab. 10 tahun baru kemudian terbukti kalimat Al-Quran. Ya, memerlukan waktu 10 tahun. Ya, terus sudah gitu di tadi yang Profesor Mauritius Yuseli itu ribuan tahun. Terus Konstantinopel 825 tahun. Nah, sekarang kita tinggal pilih nih. Mau yang mana nih? Sehingga hebat. Mau mana yang terbukti nih? Ayo dong. Yang kita mempunyai pemikiran-pemikiran bagus, tapi hanya di dunia aja. Buktikan pemikiran itu dengan Al-Quran. Sehingga menjadi suatu yang luar biasa. Profesor Gary Miller aja masuk Islam. Nggak mungkin Al-Quran ini. Ya, turunnya di zaman Rasulullah, terbuktinya 10 tahun kemudian. Kalau seandainya Al-Quran itu salah, ya Abu Lahab ini, Abu Jahal ini, ya pasti dia akan berkata, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai matinya kebenaran mutlak, tetap kafir, tetap musyrik. Ya, terus kita lihat nih kegunaan besi dahulu hingga sekarang dengan sangat sempurna dijelaskan di Al-Quran surat 57 ayat 25. Kegunaan besi yang luar biasa. Dulu dengan kemajuan orang bikin menjadi pakaian perang. Terus udah gitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Udah gitu kapal terbang, pesawat yang disertai dengan bom segala macam seperti surat apa Al-Fil. Terus udah gitu menjadi gunung-gunung kapal-kapal seperti gunung-gunung. Itu semua dijelaskan di Al-Quran. Bikin rumah dari kerangka besi yang tingginya 1 kilo lebih. Al-Quran udah jelaskan. Baru terbukti sekarang. Kenapa untuk yang berikut-berikutnya kita nggak menggali dari Al-Quran? Terus, mulailah memikirkan dengan cahaya Al-Quran. Ya, tadi udah nih, ya. Surat 2 ayat 257. Ya, yaitu yang membawa dari kegelapan dengan kalimat Al-Quran ini kepada cahaya yang luar biasa. Terus, ya, ternyata berpikir dengan akal dunia tetap saja tidak akan lulus. Contohnya, Nabi Musa dengan Nabi Haidi. Terus sudah gitu Siti Hajar saat ditinggal Nabi Ibrahim. Siapa yang menyangka bahwa itu semua adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Suatu ujian yang akan dikasih sesuatu yang luar biasa di dunia dan di akhir. Ujian yang tidak masuk akal. Ya, makanya yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku.
Disuruh Nabi Ibrahim itu untuk menyembeli anaknya, surat 37 ayat 102 dijalankan. Disuruh Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir, dijalankan. Samina wa ata'na. Bergetar seluruh alam ini. Bergetar seluruh jiwa malaikat. Ternyata manusia lebih hebat menjalankan kalimat Al-Quran ini. Terus, selalu hampir berkebalikan dengan akal dunia. Kebalikan dari Al-Quran itu adalah olahan setan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling buruk. Ya, surat Al-Baqarah 169. Sesungguhnya setan itu menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Begitu juga dia membisik-bisikkan kalau kita berbuat baik, seolah-olah kita takut kikir, ya, seolah-olah kita akan miskin, padahal tidak seperti itu. Kita dibisik-bisikin lagi, simpan duit di bank, sehingga menjadi riba, sangat menguntungkan. Kita nggak sadar bahwa riba itu nanti akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang akan berpengaruh kita di dunia dan akhir. Ya, terus ujian untuk tujuan masa depan yang tidak berujung. Berhasil dengan ujian perintah dan larangan. Berhasil dengan ujian kebaikan dan kejahatan. Berhasil mengekang dan mengatur panca indera hanya digunakan ke jalan Allah. Sehingga seluruh panca indera tidak sempat bersaksi di akhir. Dan dijelaskan surat 50 ayat 32, 34. Pada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan padamu. Pada setiap hamba yang senantiasa bertobat pada Allah. Memelihara semua peraturannya. Orang yang takut kepada Allah. Yang maha pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya. Dia datang dengan hati yang bertobat. Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Dan dikatakan lagi di surat Al-Maidah 119. Inilah saat orang benar memperoleh manfaat kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka. Mereka pun ridho pada. Itulah kemenangannya. Terus. Jangan salah mengartikan dan salah pilih. Inilah yang sangat penting. Al-Quran sudah memperingatkan hal tersebut. Ya, katakanlah siapa yang di tangannya pada kekuasaan segala sesuatu. Dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindunginya dari azab. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab milik Allah. Katakan, kalau demikian, bagaimana kamu sampai tertipu? Bagaimana kamu memilih pemikiran dunia daripada Al-Quran? Begitu juga 68 ayat 35. Apakah patut kami memperlakukan orang Islam itu seperti orang yang berdosa, orang kafir? Kaum kafir merasa bahwa mereka akan memperoleh yang lebih baik dari yang dijanjikan kepada kaum muslimin tersebut. Ayat ini menyanggah tanggapan tersebut. Mengapa kamu berbuat itu? Bagaimana kamu mengambil suatu keputusan? Kamu lebih menyukai pemikiran dunia dari pemikiran akal Al-Quran. Begitu juga surat 40 ayat 9. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan tentang orang yang selalu membantah dengan batil terhadap sebuah bukti kebenaran ayat-ayat Allah? Bagaimana jalan pikiran mereka? Sehingga mereka dapat dibalingkan. Dan bukti-bukti kebenaran yang sangat jelas dari wahyu itu sudah terbukti. Surat 10 ayat 32. Maka itulah Allah. Semuanya itu Al-Quran dari Allah. Tuhan kamu yang sebenarnya. Tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Ingatlah, kita udah ditegur berkali-kali. Kapan lagi dengan filosofi apa? Filosofi yang sangat hebat. Filosofi yang sebab. Filosofi yang rahmat bagi seluruh alam. Di mana aja bisa dijalankan. Filosofi yang membatasi semua lintasan waktu. Lintasan keterbatasan manusia. Lintasan keterbatasan kelemahan manusia. Kenapa tidak kamu pilih itu sebagai filosofi untuk hidup kamu? Terus, ya, lihat orang yang saking cerdasnya semua diuji dengan kenerangan gagal, diuji dengan berliannya ilmu gagal, diuji dengan pangkat gagal, tidak satu berhasil.
malah mengatakan Tuhan sebenarnya adalah ilmu pengetahuan. Tuhan sebenarnya adalah kekayaan. Tuhan sebenarnya adalah kenikmatan dunia ini. Jangan kita seperti mereka. Ya, terus ya, pakailah pemimpin, hadirkanlah ulama untuk membantu mengambil keputusan. Ya, pada waktu Sultan Ahmad Mehmet Ampir Kanan, dia minta pendapat Syekh Al Samsudin, nama aslinya Muhammad bin Hamzah. Ya, nasab dari Abu Bakar As-Siddiq, hafal Al-Quran di usia 7 tahun, menguasai ilmu falak, ilmu sejarah, matematik, strategi perang, tasawuf, syariah, akhlak, dan pengobatan. Orang pertama meneliti tentang kuman. Kitab karyanya antara lain kitab Al-Tib, Alul, ini dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, yang itu nasihat amal praktek sehingga berhasil. Ya, terus. Ya, akal terbatas dan celaka, wahai akal yang sebab terbatas. Pengalaman yang terbatas, daya ingat yang terbatas, daya menjalin benang merah yang terbatas. Takutlah dengan keterbatasan tersebut untuk engkau bersaksi di hadapan Allah. Relalah engkau untuk dibimbing dengan Al-Quran. Diberi contoh dengan manusia yang sempurna yang pernah dihadirkan di dunia ini. Rasulullah SAW. Semua itu untuk dirimu sendiri. Bisikanlah panca indah lainnya supaya semua mengikutimu. Insya Allah akan. Insya Allah engkau akan selamat dalam meniti dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Luar biasa, dokter. Sudah jelas semua. Jelas banget. Semua dari Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Tur. Iya, Prof. Hmm. Makanya kita selalu mencoba mengkoreksi dengan kalimat Al-Quran itu. Insya Allah panca indera kita yang selama ini Jadi tepat. bukan Al-Quran yang dipertanyakan. Yang Iya, dipertanyakan adalah diri sendiri itu sudah mengikuti itu atau belum. Itu. iya, Prof. Hmm. Dulu saya juga nggak ngerti, Prof. Saya mulai Iya, berfilosofi dengan Al-Quran. Insya Allah Allah akan menuntun hati kita. Waman betul. yu'min billahi yahdi qalbahu wallahi bikulli syai'in alim. Surat 64 ayat 11. Surat 10 ayat 9. Surat 29 ayat 69. Terus surat 47 ayat 17. Hati kita ditarik langsung sama Allah. Ditarik surat 75 ayat 19. Bacain wes. Masukkan aja Al-Quran itu. Latih mulai latih. Aku nanti yang ngasih maknanya. Ngasih pengertiannya. Ya Allah begitu hebatnya. Surat berapa, Dok? 75 19. Dari 16 bacain aja. 75 16. Jangan kamu terburu-buru membaca Al-Quran. Jangan engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kami itu Allah. Allah yang langsung. Ya Allah kita nggak senang nih. Allah yang langsung menjelaskannya. Makanya ya, bagi orang di surat itu Al-Baqarah 269. Ya, aku akan kasih hikmah. Aku beruntung orang yang kasih hikmah yang luar biasa. Hikmah itu aku berikan pada orang yang mempunyai akal sehat. Ya, Al-Baqarah 269. Bacain wes. Suara apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 269. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak.
dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Akal sehat tuh, bukan bukan pintar. Akal sehat, akal yang selalu menuju jalan Allah. Oke, ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, tanya aja, silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Yuk, ada yang mau bertanya? Ada. Mudah-mudahan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin dok, lagi pakai baju kaos. Jadi ini terkait dengan antara berakal dengan berpikir dok. Eh, saya itu pengen mengambil kesimpulan. Semoga kita terbimbing cara kita berpikir dan cara kita berakal. Di surat ke Al-Anfal ayat 22, di situ disebutkan bahwasanya makhluk di sisi Allah yang paling buruk itu adalah mereka yang tuli dan bisu. Ya. Jadi di situ dikatakan tuli dan bisu, dan mereka lah orang-orang yang tidak berakal atau tidak mengerti. Nah di situ kata tidak berakal, wala takkilun itu terkait dengan pemahaman atau pengertian dari apa yang dilihat maupun apa yang didengar. Nah ketika dia mencoba mengeksplorasi atau memberikan penalaran, kajian, itu yang berfungsi itu adalah pikiran. Kalau pikiran itu masuknya ke dalam otak, tapi kalau dia pemahaman adanya di dalam akal. Jadi jangan sampai kita keliru di situ. Menurut saya seperti itu. Nah, bagaimana kita Kalau suaranya tuh siapa tuh di unmute yuk. Usmani Zarkasim. Dr. Kurnia bisa di-unmute lagi, Dok. Suaranya Dr. Kurnia. Ya, pertanyaannya apa? Jadi gini ya, makanya ada hadis bilang, ya, ilmu tanpa agama akan binasa. Agama tanpa ilmu akan pincang atau hampa. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya, sekarang kalau kita pemikiran dunia ini itu adalah pemikiran olahan manusia. Pemikiran olahan manusia itu terlalu lama. Kita berkutat dengan teori yang putar balik, ya. Tapi pengolahan ilmu dengan Al-Quran, dari Al-Quran, mengungkap perumpamaan-perumpamaan yang ada di Al-Quran, ya, nggak perlu waktu lama. Kita berpikir aja, sehari udah ketemu tuh. Apalagi kalau kita sering ngelatih, ya, dibandingkan kita melatih ilmunya dengan dunia. Kenapa sekali lagi? Semua itu udah ada, dikasih Allah. Makanya waktu Nabi Adam itu turun ke bumi, dia berdoa. Apa? Saking gundah gulananya. Qala Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lakunana minal khasirin. Ya, surat 7 ayat 23. Apa jawaban Allah? Adam, kamu tuh nggak usah pusing. Ya, kenapa? Tunggu petunjuk aku. Kulna bitu min hajami'an pa imayati anakum minni hudan paman tabiya udaya palahukun alaihim palahum yazjanun. Surat Al-Baqarah ayat 38. Tunggu petunjukku. Dengan petunjuk itu, kamu tidak ada rasa sedih dan gelisah.
Surat Al-Baqarah juga, itu tadi surat Al-Baqarah 38, surat Al-Baqarah 112. Tidak rasa sedih dan gelisah. Kenapa? Ilmunya udah cukup semua. Dan aku akan ajarkan kamu dengan pena. Dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Surat 96 ayat 4 sampai 5. Terus sudah gitu, diajarkan dengan pena segala macam. Ya, Allah bilang lagi, surat 31 ayat 20. Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untukmu lahir batin. Ditundukkan. Bahkan surat 15 ayat 20. Yang binatang-binatang bukan kamu yang pemberi rezekinya, aku tunjukkan. Ya, terus sudah gitu tubuhmu kata Allah. Ya, bagaimana kalau saya luka ya Allah? Aku khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau aku ciptakan tubuhmu sangat sempurna. Ya, terus bagaimana kalau saya ini segala macam? Ya, udah ditundukkan gitu. Kamu gampang. Yang membuat itu sperma segala macam. Surat 56 ayat 58 aku. Yang menumbuhkan dari sperma itu aku. Surat 56 ayat 63 sampai 64. Yang mengasih air itu aku. Surat 56 ayat 68 sampai 69. Yang ngasih tanah aku. Jadi apa yang kamu risau kah? Kau semata-mata wa ma'olaktu zina wal insan liya'budun. Surat 51 ayat 56. Untuk beribadah padaku. Untuk apa? Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Surah 10 ayat 25. Qolalah itu untuk menggapai surgaku. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 77. Carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu. Berbuat baiklah pada orang seperti aku berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan. Jadi semuanya udah jelas. Karena kalau kita mikirin ilmunya itu, rangkaian ilmunya itu, setengah mampus kita mikirin. Al-Quran kita udah latih mau bikin untuk menghubungkan ayat satu dengan ayat lain dijadikan suatu cerita. Gampang nggak? Gampang nggak? Tinggal kita yang milih. Jadikan itu suatu cerita, jadi suatu ilmu. Sehingga menjadi suatu yang luar biasa. Ya, jadi pemikirannya mendingan pakai pemikiran Al-Quran. Cari makna yang luar biasa. Buka perumpamaan-perumpamaan itu. Karena akal manusia, pikiran manusia, nggak bakal nyampe. Sekarang saya tanya, kita kalau melihat di luar dari rumah nggak tahu, karena kita dibatasi oleh dinding. Ya, kita mau lihat alam ini, kita dibatasi oleh jangkauan mata kita. Berapa kilo aja udah nggak bisa kita lihat. Kita mau mendengar, dibatasi oleh ruangan. Ada penghalang aja, pendengaran kita udah berkurang. Bagaimana mau kita berpikir secara hebat? Menganalisa secara hebat? Hanya dengan guiding Al-Quran. Semua membatasi itu semua. Makanya Allah bilang surat 22, 47, 32, ayat 51 hari sisi Allah 1000 tahun di dunia. Nah kita lihat maknanya apa itu? Dengan diturunkan Al-Quran. Ya, makanya Allah bilang di surat 43, 48, Al-Quran itu adalah mukjizat yang melebihi mukjizat-mukjizat sebelumnya. Misalnya mukjizat sebelumnya, oke. Misalnya Nabi Nuh, umurnya panjang, 29 ayat 14, 1050 tahun. Dengan Al-Quran bisa melebihi umur panjang Nabi Nuh? Bisa. Nabi Sulaiman, hebat, bisa menundukkan langit, bisa menundukkan apa? Jin, bisa berbicara binatang dengan Al-Quran? Bisa. Melebihi dari itu. Bahkan Nabi Sulaiman yang begitu hebatnya bisa meminta jin yang surat 34 ayat 13 yang apa nampan untuk walinya aja itu sebesar apa kolam renang. Ya, sama Al-Quran hitung-hitungannya kecil itu mah. Seluruh alam bahkan udah begitu hebatnya mengerahkan jin segala macam. Hanya ikan paus nun aja, satu makhluk hidup aja nggak cukup. Al-Quran bisa. Karena Allah ada jelas surat 41 ayat 10, aku telah menghitung sempurna seluruh hitungan itu sehingga mencukupi seluruh makanan penduduk yang ada di dunia ini. Nah, sekarang kita kaji. Dan seluruh hukum-hukum itu telah aku hitung. Makanya nanti kajian untuk minggu berikutnya. Seluruh hukum aksi reaksi yang menentang itu aku udah hitung sempurna.
hanya dengan kalimat Al-Quran. Saya mau bikin buku textbook yang ini, insya Allah mah gampang. Jadi suatu cerita yang luar biasa. Akal kita nggak sanggup. Apa pemikiran kita nggak sanggup. Hanya akal yang semuanya ke jalan Allah itulah kita akan sanggup. Kurang lebih gitu ya Pak Firman. Ya, siap dok. Bisa dipahami. Ya, jadi sekali lagi pakailah Al-Quran. Ya, saya dulu nggak ngerti tuh mana nih surah 22, 47, 32 ayat 5 apa hubungannya dengan surah 29 ayat 14 apa ini? Ternyata Al-Quran bisa menjawab itu semua. Kenapa Nabi Sulaiman yang begitu hebat tidak bisa mengasih makan ikan paus? No. Ternyata Al-Quran bisa menjawab semua, bisa lebih hebat dari itu semua. Oke, kita kalkulasi, hitungan. Dari satu buah melon aja, yang waktu itu saya kaji, yaitu filosofi buah melon, itu dalam waktu 15 bulan bisa mengasih seluruh penduduk dunia ini. Satu hari 100 buah melon atau lebih. Itu dalam waktu 15 bulan. Di tangan siapa? Di tangan orang yang mengerti kalimat tujuan Al-Quran itu. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa. Nah inilah kita gunanya menggali itu. Ada lagi yang mau bertanya? Wis, kalau nggak ada yang mau bertanya, ya udah. Rupanya Alhamdulillah udah pada ngerti semua. Insya Allah Alhamdulillah ya kita bagaimana dari yang mendengar ini semua bisa kita bagaimana untuk mencari informasi-informasi sendiri di Al-Quran dalam membuka perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Yang insya Allah kita ya, dalam komunitas ini akan membuka suatu tali silaturahim yang meninggal duluan dengan yang masih ada di dunia saling bersaut-sautan. Yang insya Allah ya akan menjadi dalam memperpanjang umur kita nanti di hadapan Allah. Insya Allah. Wis, kalau nggak ada Ya. pertanyaan lagi, kita tutup aja wis. Ya, baik dok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Dr. Ahmad Kurnia akan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat berpikir sesuai dengan koridor-koridor Al-Quran seperti pepatah, ilmu tanpa agama akan binasa dan agama tanpa ilmu akan hampa. Demikian kita tutup tausiah pagi hari ini dengan doa tafarakul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.